Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini karena Tuhan sudah memimpin perjalanan hidup kami selama 4 bulan yang telah lalu. Dan hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Mei ini, yang baik sekali yang ditulis oleh seorang tabib, Injil Lukas, saudara. Jadi tema-tema khotbah kita nanti bergantian, kita akan membahas seri khotbah dari Injil Lukas, saudara. Sesuai dengan tema tahun kita, tahun ini, saudara, tema besar tahun ini di gereja kita yaitu Back to Basic, the Heart of Discipleship, saudara. Dan bulan ini, dan ini sesuai dengan visi kita ya, visi kita adalah ini, saudara. Kita baca sama-sama ya supaya kita nggak lupa bahwa inilah yang kita ingin raih bersama di gereja kita. 2, 3, ya. Menjadi gereja pemuritan intensional yang menghasilkan murid-murid yang berpusat pada Kristus untuk menjangkau dunia. Dan bulan ini, di bulan Mei, kita akan belajar sebuah seri khotbah yang baru yang diberi judul Great Invitation atau undangan yang besar, saudara ya. Dan di dalam seri khotbah ini akan menolong kita untuk memahami bahwa hati dari pemuritan adalah bagaimana kita bisa mendengar, bisa memahami undangan Tuhan untuk mengalami kedalaman hidup bersama dengan Dia, saudara. Kita akan membaca dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Tarik perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, ada kepuasan tersendiri bagi seorang pendaki gunung kalau kemudian dia berhasil untuk sampai di puncak. Betul Bapak Ibu yang suka naik gunung? Kalau sampai naik ke puncak, lihat pemandangan yang indah, wah, ada kepuasan tersendiri. Saudara, paling tidak itulah yang dialami oleh seorang pendaki gunung, sebutlah namanya Winarto, saudara. Entah sudah berapa banyak gunung yang dia taklukkan di Indonesia. Karena setiap kali ada hari libur, waktu dia ada cuti, saudara, dia akan berusaha, dia tidak keluar negeri, tetapi dia akan mendaki gunung bersama dengan teman-temannya. Satu hari Winarto ini berkata seperti ini, saudara. Kalau kamu bisa sampai di puncak gunung, wah, pemandangannya luar biasa, indah sekali. Tetapi sayangnya dia bilang, kepuasan itu hanya sesaat. Setelah sampai hari waktu saya merenungkannya, saya pikir kenapa ya tidak pernah guru itu memberikan angka 10. Kenapa ya? Kalau nilai ujiannya 10 semua di rapot jadi kenapa, saudara? Tanyakan Bapak Ibu guru yang duduk di samping Anda nanti, saudara ya. Kenapa tidak ada angka 10, saudara ya? Tapi kita bangga sekali, saudara, kalau kemudian kita dapat angka yang tinggi, karena itu puncaknya. Lalu waktu kita masuk kuliah, saudara, angka itu kemudian berubah menjadi abjad, bukan? Ya. Kalau kemudian makin tambah naik, angkanya makin bagus, sekarang saudara makin kecil, makin ke bawah, dari awal itu makin bagus. Tidak ada dari kita yang mau jadi dapat F, bukan? Kita mau dapatnya A. Lalu setelah kita kerja, saudara, dari abjad kembali lagi ke angka. Ya, angka deposito, apalagi saudara, angka kripto, dan angka-angka yang lain yang bisa kita lihat. Yang kalau melihatnya maka kita senang, saudara. Dan terakhir, gunung yang terakhir, saudara, angka itu kemudian kita lihat di rumah duka, bukan? Dan waktu kita ke rumah duka kita bertanya, berapa angkanya? Begitu? Kelihatannya kalau kemudian sampai 100 tahun, saudara, wah itu angka yang baik, mencapai angka yang baik sekali, saudara. Saudara, sayangnya perjumpaan kita dengan Tuhan, perjalanan pemuridan kita itu, perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak berada di angka-angka puncak ini, bukan? Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan, perjalanan pemuridan itu seringkali berada di titik terbawah di dalam hidup kita. Justru di titik gagalnya kita, suara Tuhan itu menjadi lebih jelas ketika kita dalam kondisi yang lemah, lelah dengan semua pendakian pencapaian kita, saudara. Justru suara Tuhan di sana
lebih keras kita dapat dengarkan saudara. Tapi pertanyaannya mengapa justru di titik terlemahlah kemudian menjadi titik perjumpaan kita dengan Tuhan? Kenapa di titik terlemah? Saudara, itulah yang sebetulnya kita baca di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kisah yang mungkin saja sejak sekolah minggu kita sudah pernah dengar. Bagaimana kemudian Petrus itu kemudian teman-teman yang gagal menangkap ikan pulang dengan tangan hampa. Lalu kemudian Yesus datang, Yesus mengajar, Yesus meminjam perahu mereka. Lalu kemudian Yesus meminta mereka untuk kemudian menebarkan jala dan mereka menangkap banyak sekali ikan, saudara. Saudara, memang ada murid-murid lainnya, tetapi yang dominan adalah percakapan Yesus dengan Petrus. Yesus menjumpai Petrus bukan di titik kesuksesannya, saudara, tetapi justru di titik kegagalannya, saudara. Hari itu Petrus adalah nelayan yang gagal. Dan bagi Petrus, saudara, bagi seorang nelayan ketika pulang dengan tangan hampa, itu bukan hanya titik nol, bukan. Tapi itu titik minus. Karena ada tenaga yang dia keluarkan. Ada modal yang dia keluarkan untuk kemudian dia bisa melaut. Saudara yang suka mancing ke laut, saudara tahu, saudara. Ada modal yang dikeluarkan untuk kemudian ada di tengah laut. Sehingga saudara, waktu dia tidak dapat apa-apa itu bukan titik nol, tapi justru titik minus. Kalau dia pengusaha, maka hari itu bukan hanya tidak ada untung, tapi dia pulang membawa hutang. Kalau dia buka toko, maka hari itu tidak ada jualan yang laku, saudara. Tetapi dia harus membayar biaya listrik dan biaya lainnya yang terpakai hari itu. Saudara bayangkan, pada waktu itu tidak hanya Petrus teman-temannya saja di tepi pantai. Ada orang banyak yang mungkin lebih banyak daripada orang yang berkumpul hari ini. Dan ketika mereka melihat Yesus mengajar, mereka juga bisa melihat Petrus yang minus. Petrus yang gagal, Petrus yang pulang tanpa membawa seekor ikan. Kira-kira saudara, apa yang dirasakan oleh Petrus ketika orang melihat kegagalannya? Saudara, orang yang gagal itu biasanya merasa malu. Betul? Kalau kita tidak naik kelas waktu sekolah dulu, biasanya kita malu sekali. Makanya mungkin kalau bisa pindah sekolah karena kita tidak mau satu kelas dengan adik-adik tingkat kita. Malu, saudara. Orang yang gagal itu merasa tidak kompeten. Kegagalan terkadang membuat kita merasa diri kita tidak berharga bahkan. Kegagalan membawa kelelahan di dalam hati. Dan mungkin itu yang dialami oleh Petrus dan kita yang gagal hari ini, saudara. Saudara, orang gagal itu seperti tunggul pohon. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa harapkan dari tunggul pohon seperti ini? Kita merasa tunggul pohon seperti ini tidak ada gunanya lagi, bukan? Padahal akarnya masih menancap ke dalam. Mungkin akarnya masih bagus, ada potensi, ada kemampuannya untuk bertumbuh. Tapi biasanya saudara, kegagalan itu membawa orang melihat dirinya seperti tunggul pohon yang tidak ada gunanya lagi. Saudara, kebanyakan dari kita mempersiapkan diri untuk sukses. Dari sejak kecil tadi saya bilang, kita mempersiapkan diri kita untuk berhasil, untuk sukses. Tapi saudara, sedikit sekali dari kita di pekerjaan. Waktu kita melamar kepada pekerjaan impian kita, kita ditolak, kita gagal. Kita gak siap untuk itu. Tidak ada yang siap ketika kita gagal memasuki pernikahan mungkin. Saya tidak tahu, tapi saya berjumpa dengan beberapa pemuda, saudara, yang pernah gagal dalam pernikahannya. Sudah hampir di ujung pernikahan, tapi gagal. Ada yang sudah mempersiapkan pernikahannya, tapi kemudian gagal. Bahkan mungkin waktu kita masuk dalam pernikahan, kita pun tidak siap untuk gagal dalam pernikahan. Tidak ada yang siap untuk gagal dalam usaha, saudara. Dan tidak ada yang siap, andai kata kemudian satu hari kita divonis oleh dokter, kita tidak siap mendengar vonis itu. Saudara, tetapi kegagalan itu adalah sesuatu realita di dalam hidup kita, saudara. Bisa jadi saudara,
dari beberapa situasi yang tidak menentu belakangan ini. Situasi ekonomi yang tidak menentu, yang mengakibatkan harga-harga pada sangat mahal sekali. Sepertinya saudara bisa jadi dari beberapa dari kita sudah mencium, sudah merasakan down payment, DP, dari kegagalan yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Ada ketakutan berhadapan dengan masa depan, takut gagal dan kita tidak siap untuk itu. Tetapi saudara, kisah Injil yang kita baca justru memperlihatkan bahwa di tengah kegagalan itulah Tuhan Yesus hadir. Bukan setelah orang itu bangkit dan berhasil baru Yesus datang, tapi di titik kegagalannya itulah Yesus berbicara, saudara. Kisah Injil yang kita baca memperlihatkan bahwa di tengah kegagalan itu Tuhan meminta seseorang yang gagal untuk melakukan sesuatu, saudara. Tuhan berbicara dari dari perahu yang kosong itu. Saudara, Tuhan Yesus meminta Petrus bukan hal yang biasa, bukan hal yang natural. Ini adalah sesuatu yang supranatural. Ada campur tangan Allah. Saudara, hari itu, dalam waktu yang tidak lama, Tuhan memperhadapkan dua hal ini kepada Petrus. Satu sisi ada kegagalan, lalu kemudian dia kasih kesuksesan, bahkan kelimpahan, saudara. Dia gagal dan merasa hidupnya tidak bernilai karena tidak ada ikan yang ia tangkap. Lalu Tuhan memberikan kesuksesan yang ingin dia raih. Sebuah pencapaian yang kemudian melebihi impiannya, dan pencapaian hari itu bukan karena usahanya. Pencapaian itu di luar rencananya, saudara. Mungkin kebenaran ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat kita sadar siapa diri kita di hadapannya dan apa yang sebetulnya kita cari di dalam kehidupan kita, saudara. Di titik ini Petrus menyadari bahwa pencapaiannya yang terdalam itu bukan tentang ikan. Selama ini dia cari ikan seumur hidupnya. Di titik itu dia tidak dapat ikannya. Lalu kemudian ikannya jadi banyak. Dia lihat ikan yang melimpah. Saya berasumsi mungkin kemudian ketika dia sujud di hadapan Tuhan, dia syok dengan begitu banyak ikan, dan betulkah yang ini yang aku mau cari, saudara? Saudara, nilai hidupnya tidak ditentukan oleh banyak dan sedikit ikan yang dia dapatkan. Atau dengan kata lain, kepuasan dan kelimpahan hidup yang sejati tidak datang dari pekerjaan dan hasilnya. Karena kelimpahan sejati adalah anugerah Allah dan bukan dan seharusnya kelimpahan sejati itu membawa kita terbuka pada panggilan Allah dalam hidup kita. Anugerah Allah itu lebih besar dari kesuksesan yang kita ingin raih. Saudara, David Brooks dalam bukunya The Second Mountain, ini orang yang setiap kali dia tulis bukunya itu kemudian menjadi bestseller. Saudara, dia mengamati, dia kemudian menuliskan sesuatu apa yang sebetulnya dikejar oleh hidup manusia. Saudara, dalam bukunya ini dia katakan kita berhadapan dengan dua gunung. Gunung yang pertama mewakili ambisi pribadi, pengejaran akan kesuksesan, karir. Kita dibentuk oleh ego kita, saudara. Ini gunung yang pertama, saudara. Tapi dia katakan begini, dan gunung yang kedua muncul ketika seseorang itu mengalami masa sulit atau kegagalan yang membawa mereka pada kerendahan hati dan komitmen yang sejati, saudara. Dan katanya setiap orang pasti akan melewati gunung yang pertama, di mana kemudian kita mengejar sebisa kita, karir kita, pencapaian kita, harta kita dan sebagainya. Kita akan melalui gunung itu, dia bilang. Tapi di titik tertentu, sepertinya Tuhan itu memberikan kesulitan, masa sulit yang kemudian yang membuat kita sadar betulkah ini yang kita mau kejar dalam hidup kita. Saudara, gunung kedua itu muncul setelah masa-masa sulit itu. Di gunung pertama orang berusaha mencapai kesuksesan, membangun reputasi, memperoleh harta, memperoleh gelar, mengejar kebahagiaan diri sendiri. Tapi di gunung kedua dia katakan orientasinya, hidupnya bergeser. Bukan lagi mendapatkan sesuatu untuk dirinya, tetapi kemudian memberikan kontribusi yang nyata dalam hidup orang lain dan kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah,
Saudara sudah ada di gunung yang mana? Apakah kita masih ada di gunung yang pertama atau kemudian kita sudah berada di gunung yang kedua, saudara? Apakah kita masih mencari sesuatu yang membuktikan bahwa saya bisa, ini yang mau saya capai? Atau mungkin saudara, meskipun saudara masih muda mungkin, saudara sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan saudara berada di gunung yang kedua. Hidup ini bukan lagi tentang saya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata seperti ini di dalam ayat selanjutnya. Dia katakan, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Dan kemudian Injil Lukas memberikan keterangan seperti ini. Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, pertemuan Petrus dengan Yesus tidak hanya membawa dia menyadari siapa dirinya dan apa yang sebetulnya ia cari dalam hidup, tetapi ia membawa Petrus untuk mengalami keterikatan pada dirinya sendiri dan bukan pada pencapaiannya. Saudara perhatikan ya, ada pola yang memang Tuhan berikan sebetulnya yang ada juga sejak perjanjian lama. Saudara perhatikan, Petrus itu gagal, tidak punya apa-apa pada waktu Yesus bertemu dengan dirinya. Lalu Tuhan Yesus meminta dia untuk menebarkan jalannya. Petrus taat. Petrus kemudian mendapatkan ikan yang melimpah. Dan dia sadar dia adalah orang yang berdosa, yang sedang berhadapan dengan Tuhan yang berkuasa. Tapi kemudian Yesus memintanya untuk meninggalkan kelimpahan yang dia berikan dan mengikut dirinya. Sudah dikasih banyak, tapi kemudian diminta untuk tinggalkan. Jadi ada polanya, saudara. Pola itu juga yang terjadi di dalam hidup Abraham, bukan? Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham. Dan penantiannya panjang sekali, saudara. Panjang sekali. Kalau ada program bayi tabung IVF, saudara ya, mungkin udah coba berkali-kali tetapi gagal juga mungkin. Lalu diberikan setelah penantian yang panjang itu, kemungkinan besar sekitar 25 tahun. Karena janji diberikan itu pada waktu Abraham itu berumur 75 tahun. 25 tahun penantian, anak itu diberikan, saudara. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Ketika anak itu remaja, Tuhan ingin anak itu dipersembahkan. Saudara, saya rasa Paulus menyimpulkan dengan baik apa yang dialami oleh Abraham dan Petrus. Dia katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, sesungguhnya perjalanan pemuridan adalah perjalanan untuk menemukan Kristus yang melampaui keinginan kita untuk sukses. Dan itulah sebetulnya yang terjadi, yang dicontohkan oleh Yesus dalam hidupnya, saudara. Dalam hidupnya dia bukan kemudian mengambil, tapi justru dia memberikan. Dia memberi dirinya untuk melayani banyak orang. Sampai puncaknya dia memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, saudara. Jadi pola pemuridan yang mengubahkan itu bukan berangkat kemungkinan besar dari kesuksesan kita. Justru di titik gagal kalau kita taat, kita sadar siapa diri kita bisa menjadi pengikut Yesus. Yang luar biasa Tuhan akan pakai, saudara. Saudara, jadi yang Tuhan ingin ajarkan tentang pekerjaan kita, tentang pengejaran kita terhadap kesuksesan. Saudara, panggilan Tuhan itu atau vocation itu lebih besar daripada apa yang kita miliki, saudara. Kesuksesan terbesar kita bukanlah piala yang harus kita genggam dengan erat, melainkan, saudara, adalah sekedar sarana yang kemudian membawa kita untuk memuliakan Allah dan menjadi saluran berkat-Nya, saudara. Dan di sanalah kemudian Tuhan berkata, mulai dari sekarang pengejaran kita bukan terhadap yang fana. Mungkin gambarannya seperti ini. Kepemilikan kita atau penatalayan kita terhadap harta itu ada di dalam sebuah panggilan kita yang besar.
Bagaimana kemudian panggilan kita untuk menjadi murid Kristus, kita bisa memberdayakan, menggunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaannya, saudara. Sehingga pemuridan itu adalah jalan mengalami pembaruan hidup, tetapi pembaruan itu Allah kerjakan ketika kita bersedia memikul salibnya dan mengikut Dia. Pemuridan sejati dimulai ketika kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri dan belajar bergantung kepada Allah, saudara. Sekali lagi, perjalanan kemuridan akan membawa kita berhadapan dengan kesulitan. Tapi kalau hari ini kita merasa gagal, saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Justru di titik kegagalan itu, Dia mau kita taat, kita mau sadar siapa diri kita, sehingga kita bisa menjadi murid-Nya yang sejati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya berikan waktu saudara berdoa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara kepada Petrus di perahu yang kosong, di empty boat itu, izinkan Tuhan juga berbicara mungkin di masa-masa kosongmu hari ini. Biarkan Dia mengubah kehidupan kita, kegagalan kita, ketakutan kita menjadi sesuatu yang kemudian memuliakan Allah. Supaya kita bisa tahu dan kita bisa mengalami bahwa kemudian kalau Tuhan memberikan kesuksesan dalam hidup kita, biarlah kesuksesan itu kita maknai di dalam panggilannya untuk menjadi murid Kristus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini menolong kami untuk lagi melihat bahwa di titik kegagalan Tuhan ingin menjumpai kami, Tuhan tetap berbicara kepada kami, Tuhan melihat potensi yang ada pada kami, dan bahkan Tuhan memperluas apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Kalau Tuhan ribuan tahun yang lalu sudah melakukannya buat Petrus, hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan melakukannya dalam hidup kami semua. Biarlah kiranya kami yang mendengarkan firman ini, kami yang sedang dipenuhi dengan ketakutan, kami yang dipenuhi dengan kelemahan, Tuhan, kami mau taat, kami mau bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Sehingga dari yang gagal itu akan muncul sesuatu yang luar biasa, bukan karena usaha manusia, tapi karena Allah yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami